Novel Raja Tertinggi. Bab 351. Omi menunduk dan tersenyum pada Ping Pengfei dan berkata, "Guru Ping, berlatih tongkatnya." Ketika Ping Pengfei melihat Omi, hatinya meledak cemburu. Awalnya Ping Pengfei sangat bangga pada dirinya sendiri karena menjadi yang ke-10 dari 10 pemuda yang luar biasa, tetapi sayangnya saat ini di depan Omi, dia merasa sangat rendah, dia sedang berlatih tongkatnya. Seperti orang gila akhir-akhir ini, melampiaskan dirinya, berharap karakternya akan meledak dan kekuatannya akan melambung. "Omi, apa yang kamu lakukan berdiri di atapku?" Ping Pengfei bertanya. Omi berkata, "Guru Ping, tongkat itu bagus, omong-omong, Liona dan Simran, mereka adalah pacarku sekarang. Jangan lupa untuk memberi selamat padaku, aku punya hal lain untuk dilakukan, aku pergi dulu." Itu, Omi menggendong kedua gadis itu dan terbang ke gedung kantor guru. Ping Pengfei meninggalkan mulutnya, mengapa hal-hal baik terjadi padanya. Kemudian datang ke ruang siaran, kebetulan kelas 2 pagi saat ini, seluruh sekolah ada di kelas. "Halo." Omi mengambil mikrofon dan memberinya makan 2 kali. "Halo, semuanya, saya Omi, dan hari ini saya mengumumkan sesuatu, baik Suanerli dan Liona sekarang adalah pacar saya. Untuk merayakan Suaner dan Xiangyun menjadi pacar saya mengumumkan bahwa seluruh sekolah sedang libur." Mendengar pengumuman Omi, seluruh sekolah bergemuruh, baik Xiangyun Liu dan Suanerli menjadi pacar Omi pada saat yang sama, dan, untuk merayakannya, seluruh sekolah libur. Ini, Omi bukan kepala sekolah, jadi siapa dia yang mengatakan bahwa seluruh sekolah memiliki hari libur? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Simran dan Liona sama-sama berdiri di samping dengan wajah tak berdaya dan pemalu. Omi sangat menonjol, dan bagaimanapun juga mereka perempuan, merasa malu sekali. Omi berkata kepada Simran dan Liona, "Kalian juga harus mengatakan beberapa patah kata kepada seluruh sekolah." "Ah, kami akan mengatakannya juga. Apakah kalian tidak senang tentang ini?" "Tentu saja saya senang, saya pergi dulu." Simran sibuk membuang rasa malunya, mengambil mikrofon dan berkata, "Rekan-rekan mahasiswa, saya Simran. Saya sangat senang menjadi pacar Omi bersama dengan Xiangyun. Saya tahu bahwa akan ada orang yang membicarakan kami pelacur di belakang kami. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak takut dengan apa yang orang katakan tentang saya. Saya mencintai Omi, dan tentu saja, saya mencintai kalian semua di sekolah. Terima kasih." Omi tersenyum, "Poin bagus, Xiangyun, giliranmu." Liona diam-diam mengangkat mikrofon dan berkata, "Rekan-rekan mahasiswa, saya Liona, terima kasih semuanya. Saya merasa sangat terkejut dan terharu menjadi pacar Omi hari ini. Terima kasih semua." Setelah Liona meletakkan mikrofon, Omi menambahkan, "Rekan-rekan mahasiswa, saya yakin Anda juga turut berbahagia untuk saya. Jadi liburlah hari ini dan rayakan. Jangan lupa memberkati kami." Banyak anak laki-laki di sekolah tiba-tiba mulai diam-diam mengutuk Omi. Meskipun Omi sangat kuat, tetapi tidak ada anak laki-laki yang akan senang hatinya untuk secara terbuka mendominasi dua bunga sekolah. Tentu saja, beberapa anak laki-laki beruban yang tahu bahwa mereka tidak layak mendapatkan bunga sekolah diam-diam berpikir, "Jika saya jadi Omi, betapa hebatnya itu. Aku benar-benar tidak tahu betapa kerennya jika Omi memiliki 2 pacar bunga sekolah di malam hari. Sayangnya, bagaimana ada perbedaan besar antara hidup dan hidup." Omi mengatakan seluruh sekolah libur selama sehari, meskipun Omi bukan seorang guru, apalagi kepala sekolah, tetapi beberapa siswa benar-benar keluar dari kelas untuk bermain. Guru-guru yang ada di kelas baru saja mulai menghentikan mereka, tetapi para siswa itu langsung berkata, "Omi mengumumkan hari libur, kamu bisa pergi ke Omi jika kamu tidak keren." Jadi guru-guru tidak berdaya, lalu mereka mendekati kepala sekolah yang juga tidak berdaya, sehingga seluruh sekolah benar-benar libur, dan seharusnya ujian akhir. Namun, beberapa siswa yang rajin tidak meninggalkan kelas, dan tetap berada di dalam kelas untuk belajar. Membawa Simran dan Liona pergi dari sekolah, mereka pergi bermain. Omi senang di permukaan, tapi dia masih sedikit robek di dalam. "Kak, maafkan aku sudah Omi, angin yang dulu ringan, semakin menjauh dariku. Kakakmu angin, akan selalu mencintaimu." Omi harus belajar melepaskan beban batinnya, jadi lepaskan mulai hari ini. Di sekolah, Song Yuer mendengar siaran Omi, sangat senang mengumumkan berita bahagianya, tidak ada alasan untuk menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, Liu Yue sedang sibuk berkata, "Liburan, ayo pergi berbelanja." "Jangan pergi." Song Yuer menggelengkan kepalanya. Liu Yue berkata, "Nona, juga sebagai pengawal, Omi sudah menyusul wanitanya. Sementara saya, ya. Nona, sebenarnya, saya juga menyukai Anda, bagaimana kalau bersama?" "Enya." Liu Yue tertekan. Omi dan 2 pacarnya datang ke jalan dan berjalan tanpa diketahui. Liona dan Simran sama-sama wanita, jadi topiknya cukup banyak. Mereka datang ke toko sepatu, Omi duduk di luar dan menunggu. Liona berkata, "Suaner, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Kenapa tidak? Apakah kamu belum memutuskan?" "Tidak, aku hanya bertanya padamu, jika kamu benar-benar memutuskan, maka kita harus berbagi pacar mulai sekarang. Semua yang saya miliki sudah menjadi milik Su Chen." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Mereka berdua menatap mata satu sama lain dan kemudian akan tersenyum, keduanya sedikit tersipu, manis dalam rasa malu mereka. Awalnya, Liona dan Simran tidak memiliki banyak persahabatan. Mereka juga tidak bisa berbicara tentang persahabatan. Tapi sekarang, mereka tampaknya memperlakukan satu sama lain sebagai sahabat, dan sangat sulit untuk memahami apa yang orang pikirkan tentang satu sama lain.
Pada saat ini, Willow Chenming benar-benar markas besar Zanlonghall, menerima beberapa urusan Zanlonghall. Dia akan menjadi Master Hall Acting Zanlonghall di masa depan. Dia pasti akan menjalankan Zanlonghall dengan baik. Pada saat ini, Liu Chenming menerima telepon dari seorang guru. Setelah beberapa detik, Liu Chenming tertegun di sana dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kemudian, Liu Chenming segera memutar telepon putrinya untuk memverifikasi apakah itu benar. Liona sedang mencoba sepasang sepatu dengan Swanerly, dan mereka berkomunikasi dengan sangat gembira, dalam suasana hati yang baik. Pada saat itu, telepon Liona berdering. "Halo, ayah." Liona mengambilnya. "Sianger, seseorang baru saja mengatakan bahwa kamu dan Simran adalah pacar Omi sekarang, dan itu masih di radio, kan?" Willow Morning sibuk bertanya. Liona tercengang, tidak menyangka ayahnya akan mengetahui hal ini secepat ini. "Ayah, jika saya mengatakan itu benar, apakah Anda akan keberatan? Sekarang Kylie di sebelah saya juga, kami berdua akan berbelanja dengan Su Chen." Liu Chenming tersenyum, meskipun kedengarannya sulit dipercaya. Omi dapat mengumumkan secara terbuka bahwa kalian berdua adalah pacarnya, jadi aku yakin dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. "Ayah, kamu tidak keberatan?" "Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak." "Baiklah, saya hanya akan memverifikasi apakah itu rumor. Kalian terus bermain." Willow Chenming terkekeh. Alasan mengapa Willow Chenming tidak keberatan sama sekali adalah karena Omi jujur. Cukup terang-terangan mengakui bahwa mereka berdua adalah pacarnya, dan tidak seperti para pengusaha kaya dan kaya aliran, yang sangat polos di permukaan, tetapi sebenarnya diam-diam segerombolan kekasih dan istri kedua. Omi secara terbuka menyatakan bahwa dia sepenuhnya berbeda dari orang-orang itu, dan dia berani bertanggung jawab. 352. Simran dan Liona masing-masing membeli sepasang sepatu yang mereka sukai, dan uang itu dibayar oleh Omi, yang kini telah mengambil alih Zanlonghall dan terdengar sangat kaya. Di malam hari, Omi bermain dengan dua pacarnya untuk hari itu. Pada saat ini, Omi sedang memikirkan sesuatu di benaknya. "Saya telah menerapkan kekuatan internal untuk membuka blokir meridian untuk Xiangyun setiap hari, menyebabkan saya tidak beristirahat dengan baik selama seminggu, apalagi kultivasi saya sendiri, dan hasilnya tidak terlalu baik." Omi merasa rencananya jauh dari apa yang dia bayangkan, jauh dari itu. "Sepertinya aku akan mencoba cara, aku hanya akan mengorbankan kekuatan internalku dan menuangkannya langsung ke mereka, jadi meskipun itu sangat menguras tenagaku, setidaknya aku bisa berkultivasi sendiri dan menebus apa yang telah saya konsumsi, dan hasilnya akan jauh lebih baik." Liona bertanya, "Kemana kita akan pergi makan malam-malam ini?" Omi berkata, "Langsung pulang untuk makan malam-malam ini. Swaner, kamu juga akan pergi ke rumah Xiangyun malam ini dan tidur dengan Xiangyun." "Oh, bagus." Simran sedikit malu tapi tidak keberatan. Ekspresi Liona aneh. "Apakah Omi ingin menggendong mereka berdua di malam hari?" Liona bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda juga membuka blokir meridian saya di malam hari?" "Tentu saja kita akan melanjutkan, tapi aku akan mengambil pendekatan yang berbeda, lebih langsung dan efektif, dan sekarang kalian berdua, aku khawatir, tidak akan bisa mengurusnya jika kamu menggunakan pendekatan sebelumnya." "Jalan seperti apa? Kita akan mencari tahu malam ini." Di malam hari, Simran datang ke rumah Liona untuk pertama kalinya dan makan malam bersama Liu Chenming. Liu Chenming tersenyum, "Swaner, jangan sopan, jangan ragu." "Aku tahu, terima kasih Paman Liu," kata Simran dengan tersipu. Setelah selesai makan malam, Omi berkata, "Datanglah ke kamarku segera." Baik Liona dan Swanerly berdiri dan bersiap untuk naik ke atas. Jantung Willow Chenming berdegup kencang dan berkata pelan, "Tidak mungkin, baru mulai akur pada hari pertama dan kamu terburu-buru." Dua sekaligus. Willow Chenming sibuk bertanya, "Omi, Xianger baru saja pulih dari penyakit dinginnya, begitu cepat, apakah itu?" "Paman Liu, Anda salah paham, saya ingin menanamkan energi internal saya sendiri kepada mereka, hanya untuk membuka blokir meridian mereka," kata Omi. "Ah, maaf Omi, aku salah paham. Tapi, kamu menanamkan energi internalmu sendiri kepada mereka, apakah ini akan sangat menyakitimu?" Omi tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. "Kerusakan bagiku sudah pasti, tapi ini adalah cara paling sederhana dan paling langsung untuk menjadi efektif. Mereka membuka meridian mereka, dan mereka akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha jika mereka berkultivasi. Teknik jantung internal mereka, sementara saya sendiri, tidak masalah, saya akan dapat pulih dengan waktu yang cukup." "Bagus." Liu Chenming mengangguk dengan penuh terima kasih. Omi dan mereka bertiga naik ke atas. Sebelumnya, Omi melekat pada tubuh Liona, membuka meridiannya melalui pori-porinya. Meskipun metode ini tidak menghabiskan kekuatan internal Omi, namun hasilnya biasa-biasa saja, dan selama seminggu berturut-turut, Omi sendiri tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat atau berkultivasi. Sebagai gantinya, dia jatuh. Jadi, Don Zimmer hanya memesan, dan selain itu adalah dua wanita sekarang, dan cara dekat sebelumnya jauh dari memuaskan. "Kamu duduk berdampingan di tempat tidur dengan kaki disilangkan," perintah Omi. Simran dan Liona melakukan apa yang diperintahkan dan duduk bersila di tempat tidur, dengan Omi di belakang mereka, masing-masing dengan tangan di punggung. Kemudian, Omi mentransfer energi internal di tubuhnya ke Simran dan Liona melalui lengannya, menggunakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk membuka meridian mereka sepenuhnya. Sekitar tengah malam, semua meridian Liona dibuka, tetapi Simran belum selesai, karena ini baru pertama kali baginya hari ini. Pada pukul 3 pagi, Simran juga telah selesai membuka meridian di sekujur tubuhnya. Omi kehabisan kekuatan internal seluruh tubuhnya, dan begitu dia selesai, seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah.
Pukul 8 keesokan paginya, Omi bangun. Omi segera memeriksa tubuhnya, dan kekuatan internal yang terkuras telah pulih 10%. Omi merasa lega, sepertinya itu masih cara terbaik untuk menggunakan metode sederhana dan langsung ini. Suaner, Xiang Yun, sekarang meridian Anda semua tidak terhalang. Anda sekarang dapat mulai mengolah kekuatan internal Anda. Saya mengajari Anda sutra hati undistinguished, dan kekuatan internal yang Anda kembangkan sangat murni dan kuat. Akar dan tulang Suaner miskin, jadi dia tidak berlatih ilmu pedang dan mengerahkan seluruh pikirannya untuk mengembangkan hati batinnya. Sementara akar dan tulang Xiang Yun sangat bagus berlatih teknik jantung internal sambil juga berlatih seni pedang. Saya akan mengajari Anda satu set seni pedang yang cocok untukmu, yang disebut 10.000 Buddha menawarkan bunga. Kata Omi kepada keduanya. Simran berkata, saya tidak berlatih ilmu pedang, saya hanya berlatih kekuatan internal, jadi apakah saya dianggap memiliki seni bela diri? Omi tersenyum, tentu saja itu penting. Jika kekuatan internal Anda sangat dalam, Anda tidak perlu seni bela diri untuk dapat mengalahkan seseorang sampai mati. Jika kekuatan internal Anda sama, Anda tidak akan memiliki keuntungan apapun. Kekuatan internal adalah dasar ilmu pedang. Sekarang, kalian semua, bagaimanapun, tidak memiliki kekuatan internal, dan saya telah membuka blokir meridian Anda dan mengajari Anda sutra hati yang tak terkekang, jadi mengolah kekuatan internal Anda terserah Anda. Saya tidak akan lagi mengajari Anda semua setiap hari berikutnya. Saya sekarang telah menghabiskan seluruh energi internal tubuh saya, dan saya perlu waktu untuk memulihkan diri. Keduanya mengangguk. Omi mulai bermeditasi, mengolah sutra hati undistinguished dan sutra hati pan besar di tubuhnya. Omi hanya mengajari mereka sutra hati tanpa hayalan, ini karena mereka baru saja memulai, bagus untuk bisa mengolahnya. Sutra hati tanpa hayalan Omi dan sutra hati pan besar adalah metode jantung internal yang sangat kuat tidak kalah dengan sutra Yijin itu. Liona dan Suanerli tidak mengganggu Omi dan pergi ke sebelah kamar Liona. Suaner, Tezichen pasti agak lemah sekarang, jadi dia sendiri lupa bahwa dia belum mengajarimu sutra hati tak terkekang. Biarkan aku mengajarimu, aku sudah berlatih sutra hati tak terkekang selama seminggu. Simran bertanya, apakah Suchen akan baik-baik saja seperti ini? Jangan khawatir, dia kuat, namanya Wind Lightning di kehidupan sebelumnya, keterampilannya tidak dapat dipahami, bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan, saya tidak pernah meragukan kemampuannya. Suaner, aku akan mulai mengajarimu sutra hati tak terkekang. Ada total 18 lapisan sutra hati tak terkekang, aku sudah mengolah lapisan pertama, resepnya adalah. Liona mulai mengajar Simran. Omi menganggap bahwa dia telah mengkonsumsi terlalu banyak, dan dia sendiri lupa bahwa dia belum mengajarkan sutra hati yang tak terkekang kepada Simran, jadi dia buru-buru pergi berlatih. Selama 3 hari berikutnya, Omi menghabiskan 3 hari berikutnya bekerja keras untuk mengembangkan teknik jantung internalnya, dan setelah 3 hari Omi telah memulihkan setengah dari kekuatan internal yang dikonsumsinya. 353. Namun Omi dalam masalah. Ternyata Fang Zhengjun dari Zanlonghol kesal karena Zanlonghol miliknya diambil darinya, jadi dia pergi ke Kabupaten Dongyang untuk menuntut. Kota Linjiang secara geografis berada di bawah pengelolaan Kabupaten Dongyang, dan di bawah seluruh Kabupaten Dongyang, ada sekitar 30 kota, dan kota Linjiang adalah salah satunya. Ada 4 kekuatan yang sangat kuat di Kabupaten Dongyang, dan salah satunya disebut King Yang Gerbang. Fang Zhengjun telah mendominasi kota Linjiang selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki beberapa kenalan di kabupaten itu, dan Aula Panjang Zan mengandalkan gerbang King Yang di daerah itu. Sekarang Aula Panjang Zan direbut oleh Omi, Fang Zhengjun tidak dapat menelepon mengembalikan kedua muridnya dari Akademi Seni Bela Diri dalam waktu singkat, jadi dia pergi ke county untuk menghubungi gerbang King Yang terlebih dahulu. 3 penguasa gerbang King Yang melihat bahwa Fang Zhengjun memang berbakti dengan uangnya selama bertahun-tahun, jadi mereka mengirim salah satu muridnya ke kota Linjiang untuk membantu Fang Zhengjun merebut kembali Aula Panjang Zan. Pada saat ini, sebuah mobil melaju ke area villa tempat rumah Liu Chenming berada. Yang di depan adalah tempat tinggal Omi. Fang Zhengjun berkata kepada seorang pemuda. Di depan rumah Liu Chenming, mobil berhenti dan pemuda itu keluar dari mobil dan melihat ke villa Liu Chenming. Fang Zhengjun, kamu juga tidak cukup kompeten. Seberapa kuat seseorang yang tinggal di tempat sekecil itu, tetapi kamu benar-benar dirampok dari aulamu, jika bukan karena kamu sangat berbakti kepada tuanku selama ini, bagaimana mungkin tuanku mengirimku untuk membantumu? Kata pemuda itu. Ya, terima kasih kepada Trigate Master dan juga untuk Broter Xiang Yun. Jika Broter Xiang Yun dapat membantu saya mengambil kembali Zanlonghol, saya, Fang Zhengjun, akan sangat berterima kasih. Hanya saja, orang itu Omi mendalam dan tidak dapat dipahami, saudara Xiang Yun harus berhati-hati. Mendalam dan tidak dapat dipahami, saya ingin melihat seberapa dalam dan tidak dapat dipahaminya itu. Beraninya aku bertanya pada saudara Xiang Yun, kamu berada di ranah apa sekarang? Tanya Fang Zhengjun. Xiang Yun berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, tingkat kesempurnaan gerbang luar, apa tidak cukup? Cukup sudah, layak menjadi murid dari 3 penguasa gerbang matahari hijau, kekuatannya kuat. Omong kosong, tuanku sudah menjadi ahli tingkat pintu dalam, ayo, masuk dan temukan Omi. Pada saat ini, Omi ada di rumah, Omi merasakan seseorang datang, ahli tingkat kesempurnaan pintu luar. Omi agak bingung, kota Linjiang jarang memiliki orang kuat yang datang melampaui tingkat gerbang luar. Kekuatan internal Omi telah memulihkan setengah dari kekuatannya, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan ahli tingkat kesempurnaan pintu luar ini. Omi, keluarlah. Pemuda bernama Xiang Yun itu berdiri di depan villa dan berteriak. Liona dan Simran sibuk berlari ke balkon untuk melihat.
Pada saat itu, Xiang Yun berdebar jantungnya saat dia melihat Simran dan Leona. Saya tidak menyangka ada dua keindahan besar yang tersembunyi di rumah, sangat bagus. Xiang Yun segera menjadi bernafsu, orang yang berkultivasi memiliki tubuh yang baik, sehingga aspek itu juga berkembang, itu normal untuk menjadi bernafsu saat melihatnya. Dari wanita cantik, Omi juga berjalan keluar dari balkon dan melihat dua orang yang berdiri di lantai bawah. Fang Zhengjun menunjuk Omi dan berkata, "Saudara Xiang Yun, dia adalah Omi, cepat dan pukul dia." Omi mendengus Fang Zhengjun, "Jadi itu kamu membawa adik laki-laki lain hari ini, apakah kamu mencari kematian? Kamu bahkan belum sembuh dari kaki yang kupatahkan, dan kamu sudah melupakan rasa sakit begitu cepat." Fang Zhengjun dengan marah berkata, "Omi, akhirmu akan datang, apakah kamu tahu siapa senior ini?" "Aku tidak tahu, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya." Omi merengut. Itu. Xiang Yun juga menjadi marah ketika dia melihat Omi terlihat sangat menghinanya. Fang Zhengjun berkata, "Omi, karena Anda tidak tahu, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa dia adalah murid Pang Huan, penguasa ketiga gerbang Qingyang di Kabupaten Dongyang. Saudara Xiang Yun juga. Saudara Xiang Yun memiliki mencapai tingkat kesempurnaan gerbang luar. Kamu mati hari ini." Alis Omi berkerut. Apa itu Kabupaten Dongyang? Omi tidak mengerti pembagian geografis dunia ini. Ya. Omi memandang Xiang Yun dan berkata, "Xiang Yun, saya tidak berpikir Anda adalah orang yang sangat kecil untuk dapat berlatih ke kesempurnaan gerbang luar, tetapi Nai bersedia didorong oleh seseorang seperti Fang Zhengjun. Itu benar-benar mengejutkan saya." Mulut Xiang Yun itu muncul dan bertanya, "Siapa dua wanita cantik itu?" "Itu pacarku." "Haha, aku tidak menyangka akan ada wanita cantik seperti itu di kota Linjiang yang kecil. Tidak buruk, aku Xiang Yun sangat menyukainya." Saat Leona dan Simran melihat wajah Xiang Yun, tubuh mereka gemetar. Tatapan Omi dingin dan berkata, "Xiang Yun, apakah kamu mencari kematian?" "Baiklah, Omi, hentikan omong kosongnya, aku akan mendapatkan kedua gadis ini hari ini. Juga aku tidak benar-benar datang ke sini untuk membantu Fang Zhengjun merebut kembali Zanlong Hall, tetapi untuk membujukmu agar menyerah pada tuanku. Tidak masalah bagi kami sama sekali siapa di antara kalian yang mengendalikan Aula Panjang Zan. Jika Anda bersedia menyerah kepada tuan saya, maka saya tidak bertanya. Jika Anda tidak bersedia, maka saya akan membantu Fang Zhengjun untuk mengambil kembali Zanlong Hall." "Omi, apa kau mendengarku? Xiang Yun, aku akan menghitung sampai 3, dan jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Kata Omi, tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang menyerah, yang membuat Xiang Yun kesal. 1, 2, 3. Xiang Yun tidak pergi begitu saja, sebaliknya dia tidak repot-repot menatap Omi dan mengarahkan pandangannya ke arah Leona dan Simran, lidahnya masih menjilat bibirnya. Di dunia ini, ada banyak wanita, tetapi wanita cantik yang sebenarnya dianggap sedikit dibandingkan dengan basis besar wanita, tetapi sekarang dia melihat dua wanita cantik di tempat ini. Xiang Yun merasa bahwa itu bukan perjalanan yang sia-sia, dan dalam hati sudah menganggap Simran dan Leona ada di dalam tasnya. Sebuah kota kecil, tidak mungkin bagi siapapun untuk bersaing dengannya. Omi segera melompat turun dari gedung dan langsung menuju Xiang Yun. "Abaikan kekuatanmu sendiri." Xiang Yun menggerutu dan melemparkan pukulan super kuat ke Omi. Tubuh Omi berkelebat dan tiba tepat di depan Xiang Yun yang merasakan matanya kabur. "Bang!" Omi meninju perut Xiang Yun, lalu Omi mengangkatnya. "Kamu tidak ingin menantang batasku," kata Omi. Dahi Xiang Yun berkeringat dingin saat dia gemetar dan berkata, "Kamu sebenarnya ahli di tingkat pintu dalam, bagaimana mungkin di kota kecil ini?" Tidak peduli seberapa konyol Xiang Yun, dia sudah tahu bahwa Omi adalah level gerbang dalam, di mana dia lawan level kesempurnaan gerbang luar. Bahkan jika dia adalah pemula gerbang dalam, dia masih bisa mengalahkannya, belum lagi dia bahkan belum mencapai kesempurnaan gerbang luar. Pada saat ini, Fang Zhengjun, yang berada di samping, menggigil ketakutan, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dan berkata dengan gentar, pintu dalam, pintu dalam." Omi dari kelas dalam. Xiang Yun juga gemetar, dia tidak ada apa-apanya di depan seorang ahli tingkat pintu dalam, tidak pernah menyangka bahwa kota Linjiang akan benar-benar memiliki ahli tingkat pintu dalam. Omi membuang Xiang Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, tersesat. Xiang Yun melemparkan Fang Zhengjun, menarik kakinya keluar dan berlari, kecantikan apa yang tidak peduli. Dia dengan cepat melarikan diri dan pergi untuk menghubungi tuannya. Omi tidak mau menyerah kepada tuannya, dan dia masih sekte dalam. Ahli, lebih baik membiarkan tuannya membuat keputusan akhir tentang masalah ini. 354. Fang Zhengjun, apa gerbang matahari hijau itu? Fang Zhengjun menjawab dengan jujur, "Ini adalah kekuatan paling kuat dalam jangkauan Kabupaten Dongyang kita. Pasukan tidak teratur dari seluruh Kabupaten Dongyang kita berada di bawah kendali gerbang King yang Aula Zanlong. Saya tunduk pada 3 penguasa King. Gerbang yang itu sebabnya saya pergi untuk meminta 3 tuan untuk membantu saya merebut kembali Aula Panjang Zan." Omi menyipitkan matanya, gerbang King yang ini sepertinya sangat kuat. "Pergilah, dan jangan main-main denganku lagi." Omi berteriak, "Ya, aku tidak akan berani lagi." Fang Zhengjun segera keluar dari rumah Liu Chenming, tetapi di dalam hati Fang Zhengjun, dia masih mengharapkan murid besarnya untuk kembali dan membersihkan Omi. Omi berdiri di tempat yang sama dan merenung, dia ingin hidup damai dan tenang, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan kekuatan terbesar di Kabupaten Dongyang, saya khawatir masih akan ada masalah. Leona dan Simran berjalan. Simran bertanya, "Ada apa? Lihat bagaimana wajahmu yang berat." Omi berkata, "Gerbang King yang itu, sepertinya tidak lemah. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka." Leona sibuk bertanya,
Itu Xiang Yun sekarang sudah di tingkat kesempurnaan pintu luar, sementara tuannya adalah penguasa dari 3 pintu. Pasti ada seseorang yang lebih kuat di atas 3 pintu, dan saya sekarang di tahap tengah dari pintu dalam. Saya yakin itu tidak mudah untuk dihadapi. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Ah, baik Xiang Yun Liu dan Xuan Li merasa sedikit takut. Mudah-mudahan, mereka tidak akan mengirim orang lain. Kata Omi dalam hatinya, jika mereka benar-benar tidak berhenti, Omi juga pasti tidak akan berhenti. Meskipun ranah Omi hanya berada di tingkat tengah gerbang dalam, tidak berarti mudah untuk memprovokasi. Setelah itu Xiang Yun kabur, dia langsung memanggil tuannya. Xiang Yun, apakah kota Linjiang sudah selesai? Omi yang mengambil alih Dragon Hall, akankah dia menyerah padaku? Jika kamu tidak mau, maka kamu harus membantu Fang Zhengjun mengambil kembali Zanlong Hall dan tidak pernah beri dia kesempatan untuk kembali ke murid master lainnya. Guru Xiang Yun berkata bahwa 7 atau 8 murid master dari gerbang Qingyang dan 7 atau 8 murid master juga bertarung satu sama lain secara terbuka dan diam-diam. Xiang Yun sibuk berkata, Tuan, Omi yang merebut aula panjang Zan telah mencapai gerbang dalam dengan kekuatan. Apa? Ini sebenarnya ahli sekte dalam. Mengapa ahli sekte dalam tinggal di kota Linjiang kecil? Guru Xiang Yun, Pang Huan, terkejut. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Agak sulit, aku tidak tahu level berapa Umi di sekte dalam. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bukankah aku akan mengangkat batu untuk menghancurkan kakiku sendiri? Tuan, lalu mengapa kita tidak mengungkapkan berita itu terlebih dahulu kepada Tuan Lima Gerbang? Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menemukan Omi sekaligus, dan kemudian kita dapat menggunakan Tuan Lima Gerbang untuk mendeteksi kekuatan Omi ini. Jika Master 5 Gerbang benar-benar menaklukkan Omi, maka Anda dapat membuat langkah lain untuk membantu Fang Zhengjun mengambil kembali aula panjang Zan, hanya dalam nama, dan Master 5 Gerbang tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Oke, ayo kita lakukan. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi memeriksa pelatihan pikiran internal Simran dan Liona dan menemukan bahwa mereka berdua pandai melatih keterampilan internal mereka. Dini hari berikutnya, seorang pria tiba di rumah Liu Chenming. Di mana Omi? Pria itu bertanya, dan tampak seperti sedang menyeret. Sebelum Liu Chenming berbicara, Omi menuruni tangga. Omi melihat bahwa itu adalah seorang ahli dari gerbang luar yang terlambat. Omi bertanya, saya Omi, siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari saya? Pria dari gerbang luar yang terlambat itu berkata, Omi, saya mendengar bahwa Anda telah merebut Aula Naga Forpal dan menjadi Master Aula dari Aula Naga Forpal. Apakah ada masalah ini? Ya, lebih baik kau menjawab pertanyaanku sebelum aku mengeluarkanmu dari kamar, kata Omi. Oh, tidak heran kamu berani merebut Zanlong Hall, sedikit arogan. Apakah gerbang Qingyang mengetahuinya? Dalam lusinan kota di daerah ini, kekuatan paling kuat aku adalah putra dari 5 penguasa Qingyang. Gerbang, saya datang untuk menemukan Anda hari ini. Saya tidak mencoba menghentikan Anda menjadi kepala aula Zanlong. Kami tidak peduli siapa kepala aula, yang kami pedulikan adalah milik siapa. Omi tertawa, jadi itu gerbang matahari hijau lagi. Aku menganggapnya sebagai siapa. Bicaralah, kamu ingin aku menjadi milik siapa lagi? Lagi. Apakah kamu sudah didekati oleh orang-orang yang dikirim oleh penjaga gerbang lain selain aku? Potong omong kosong. Oke, Omi, aku hanya menanyakan satu hal padamu sekarang. Apakah kamu bersedia mengambil Zanlong Hall dan kembali ke ayahku, 5 gerbang-gerbang Qingyang, Liu Yuan? Omi mendengus tidak tertarik. Pria itu tercengang, lalu tertawa. Omi, sebelum menolak, sebaiknya kamu menjelaskan situasimu. Pasukan tidak teratur dari seluruh Kabupaten Dong yang berada di bawah komando gerbang Qingyang, bahkan jika kamu tidak tunduk pada perintahku. Ayah Anda masih harus tunduk pada salah satu penguasa gerbang-gerbang Qingyang. Jika tidak, gerbang Qingyang tidak akan mengizinkan keberadaan Aula Zangyong. Apakah Anda mengerti? Memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Sosok Omi bergerak. Bang, Omi meninju wajah pria itu. Pria itu jatuh di kaki Omi. Saya tidak akan memaksa Anda untuk menggunakan kekerasan, karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ah, kamu, pria itu menatap Omi dengan heran. Omi menginjak pria itu dan bertanya, berapa level kerajaan ayahmu? Katakan yang sebenarnya atau aku akan menginjakmu. Aku bilang, ayahku sudah sampai di Inner Elementary, lebih baik kamu tidak menyakitiku. Jantung Omi berdegup kencang, hanya Inner Elementary. Level junior terlalu buruk di tangan Omi, tetapi Omi menengah juga bisa meningkatkannya. Jadi, gerbang Qingyang tidak sekuat yang dibayangkan Omi, 5 master gerbang hanyalah pemula gerbang dalam. Omi bertanya lagi, apa kekuatan dari 3 penguasa gerbang Qingyangmu? Awal, tingkat gerbang dalam, tapi dia melatih keterampilan internal yang lebih maju daripada ayahku, jadi dia jauh lebih kuat dari ayahku. Baiklah, kamu bisa tersesat, kembali dan beritahu semua penguasa gerbang Qingyangmu bahwa aku akan mengunjungi mereka secara pribadi di lain hari. Setelah mengatakan itu, Omi mengusir pria itu. Omi telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke gerbang Qingyang. Jika tidak, satu persatu, dia akan mengganggunya, dan Omi sudah cukup ketika tahun baru tiba. Karena gerbang Qingyang tidak sekuat yang dia kira, dia hanya memberikannya ayolah. Bagaimanapun, Zanlong Hall sudah menjadi Master Hall, jadi dia tidak takut menjadi Master Pintu lagi. Pria yang ditendang keluar itu ngeri, Omi sangat arogan, dia secara pribadi akan pergi ke semua Master Pintu gerbang Qingyang mereka. Willow Chenming bertanya, Omi, jangan terbawa suasana gerbang Qingyang adalah salah satu kekuatan tidak teratur paling kuat di seluruh Kabupaten Dong yang kami, lebih dari 30 kota gerbang Qingyang memiliki setidaknya 10.000 orang.
Paman Liu, jangan khawatir untukku, daripada mereka datang menggangguku lagi dan lagi, lebih baik aku mengambil inisiatif untuk pergi ke mereka, toh aku tidak takut menjadi master pintu lagi. Tapi, gerbang Qingyang adalah kekuatan paling kuat di lebih dari 30 kota, dan kota Linjiang kami hanyalah salah satunya. Liu Chenming berkata dengan hati yang gemetar. Oh, jadi apa? Omi tersenyum dan pergi sesuka hatinya. 355. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi naik pesawat ke Kabupaten Dongyang. Di gerbang Qingyang di Kabupaten Dongyang, 8 master gerbang sedang duduk di aula utama mendiskusikan sesuatu. Tuan-tuan, Anda telah dipanggil ke sini hari ini karena sesuatu yang terjadi di bawah pintu yang membuat saya kesal. Seorang penjaga pintu yang terlihat paling kuat berkata. 8 master gerbang semuanya mengalihkan perhatian mereka ke master gerbang yang berbicara. Grand Gate Master berkata, gerbang kelima, kamu yang pertama tahu tentang ini, jadi kamu yang harus mengatakannya. Ya, Tuan Gerbang Agung. Guru gerbang kelima itu berdiri dan berkata kepada 7 master gerbang lainnya, Tuan-tuan, di bawah wilayah kekuasaan yang tidak teratur dari gerbang matahari hijau kita, kota Linjiang, ada seorang pria bernama Omi yang telah merebut Zanlong Hall. Di masa lalu, Vorpal Dragon Hall ini berada di bawah yurisdiksi 3 Grandmaster, tetapi setelah direbut oleh Omi, 3 Grandmaster dan saya mengirim orang-orang kami untuk menemukan Omi, berharap Omi akan kembali kepada kami. Tapi mengejutkan saya, bahwa Omi adalah ahli sekte batin dan sangat arogan, dan memberitahu putra yang saya kirim untuk menemukannya bahwa dia secara pribadi akan datang mengunjungi kita semua master sekte pada hari yang berbeda. Betapa keterlaluan, sangat arogan, mengira dia level sekte dalam. Hari ini, kami telah memanggil semua master gerbang di sini untuk membahas masalah ini. Tindakan apa yang harus diambil terhadap orang ini, Omi, untuk menjaga reputasi gerbang matahari hijau kami. Gerbang guru, saya sarankan agar kita pergi ke kota Linjiang dan memotong Omi ini. Kata master gerbang ketiga. Lalu, siapa yang harus dikirim ke sana? Saat itu, sebuah suara datang dari atap, tidak perlu mengirim, saya sudah di sini. Omi telah tiba di gerbang Qingyang, 2 jam perjalanan dengan pesawat. Atap ini adalah atap genteng berlapis kaca, sebuah bangunan antik, jadi Omi berdiri di atas atap dan berbicara, dan orang-orang di rumah itu langsung mendengarnya. Omi terbang tepat setelah tiba di gerbang Qingyang dan berdiri di atas atap, tidak menyangka bahwa 8 master gerbang bertemu di aula utama di bawah rumah ini. Siapa yang berbicara di atap? 8 master pintu berdiri, dan tidak ada dari mereka yang benar-benar merasakan siapapun di atap, dan sekarang setelah mereka tiba-tiba mendengar seseorang di atap berbicara, semua orang merasa canggung. Ini aku, Omi, kata Omi. Kemudian, 8 master gerbang juga tiba-tiba terbang ke atap dan mengepung Omi di atap. Kamu Omi itu dari kota Linjiang? Itu benar, saya. Omi mengangguk dan mengamati 8 orang di depannya, 6 dari mereka berada di tahap awal gerbang dalam, dan hanya 2 dari mereka yang berada di tingkat tengah gerbang dalam. Omi menggelengkan kepalanya sejenak, berpikir bahwa gerbang matahari hijau adalah geng yang kuat tetapi ternyata hanya rakyat jelata yang sedikit lebih maju daripada aula panjang Zan. Omi, kamu masih berani mengambil inisiatif, kata salah satu master gerbang. Saya datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat Anda, dan itu membuat saya merasa sangat kecewa. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan tidak teratur terbesar di seluruh Kabupaten Dongyang akan sangat lemah. Omi tampak seperti sedang memandang rendah. Anda, Omi, bagaimana kamu tahu bahwa kami lemah dan rentan? Jangan bertingkah seolah-olah kamu mengenal kami dengan baik. Aku melihat bahwa kekuatan dalam dirimu mungkin tidak lebih kuat dari kami. Dan jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu berada di dalam. Tidak mungkin cocok untuk kita berdelapan. Kata master gerbang dalam tahap tengah itu. Itu benar, Rana Omi juga merupakan tahap tengah gerbang dalam, jadi momentumnya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Mereka juga tidak tahu Rana Omi. Mereka hanya bisa menilai perkiraan kekuatan berdasarkan momentum. Omi, di sisi lain, memiliki metode rahasia yang unik, sehingga ia dapat melihat melalui alam orang lain. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dan berkata, ayo, jangan buang waktuku, aku punya pesawat untuk dikejar. 8 master gerbang kesal ketika mereka melihat bagaimana Omi memandang rendah mereka. Lelucon, hanya saja Anda masih membutuhkan kami untuk bergabung. Omi, izinkan saya bertemu Anda dulu. Setelah mengatakan itu, master gerbang 4 yang memimpin, beberapa master gerbang lainnya tidak bergerak, membiarkan Forget Master untuk mendeteksi kekosongan Omi. Omi membiarkan mulutnya terbuka dan berkata, kamu sendiri masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, pedang Omi mengayun dan pedang Ki menghantam 4 master pintu. Aku akan mematahkannya. 4 master gerbang mengangkat pedang mereka untuk memblokir, tetapi tubuhnya langsung dipaksa mundur oleh pedang Ki itu, dan semua pakaiannya robek menjadi kain. 4 penguasa gerbang merasa ngeri, dan para penguasa gerbang lainnya juga merasa ngeri karena Omi begitu kuat. Pergi bersama. Grand Gate Master memberi perintah, dan 7 orang yang tersisa terbunuh ke arah Omi pada saat yang bersamaan. Omi membuat pedang 360 derajat bergerak di tempat dan berhamburan dalam satu ayunan. 10.000 Buddha menawarkan bunga. Swosh. 7 master gerbang semuanya terhempas ke tanah oleh gerakan Omi. 7 dari mereka menjerit dan pedang di tangan mereka sudah terlepas dan terbang. Apalagi, tangan yang memegang pedang juga berdarah. Semua pemilik pintu tercengang. Omi berdiri di atap dan melihat para pemilik pintu yang jatuh ke tanah dan menghela nafas, sangat lemah. Awalnya, Omi berpikir bahwa dia sudah menjadi master aula Zanlong Hall, dan tidak peduli lagi menjadi master pintu gerbang Qingyang. Tapi sekarang dia melihat betapa lemahnya para master pintu ini, tiba-tiba membuat Omi berpikir.
bahwa gerbang King yang sangat rendah, dan menjadi seorang penjaga pintu yang begitu rendah terlalu mempermalukan identitasnya. Adapun menjadi kepala balai, itu adalah upaya terakhir untuk keselamatan ayah dan putri Leona. Omi melompat turun dari atap. Senior, jangan berkelahi. Beberapa kepala aula itu berpikir bahwa Omi ingin bertarung lagi dan panik memohon belas kasihan. Omi berkata, siapakah Gate Master itu? Senior, saya, seorang ahli dari tahap tengah sekte dalam sedang sibuk. Saya merebut aula panjang dan kota Linjiang sehingga kerabat saya tidak akan diganggu, tetapi kalian ingin saya tunduk kepada Anda. Sekarang setelah Anda membuat saya kesal, apakah Anda tahu konsekuensinya? Kami tahu, dan kami berharap senior akan ramah dan tidak mengikuti kami. Omi berkata, kamu, Tuan Gerbang, berani menjadi Tuan Gerbang meskipun kekuatanmu sangat buruk. Ah, senior, apa maksudmu? Bagaimana dengan ini? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi adik laki-lakiku, kan? Ah, menjadi adik laki-lakimu. Kepala gerbang itu terkejut, dia berusia 40-an, bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki seseorang? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, jika kamu masih tidak menjawab, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi adik laki-lakiku. Aku akan memilih satu lagi dari 8 dari kalian master gerbang untuk menjadi adik laki-lakiku. Aku akan mengajarinya dalam 1,5 langkah, dan dia akan cukup untuk melampauimu. Mendengar ini, 7 guru murid lainnya meraih dan berkata, saya bersedia menjadi saudara junior Anda. Kakak senior, tolong biarkan aku menjadi saudara juniormu. Kakak di atas, terimalah ibadah adik bungsuku. 7 master gerbang lainnya mendengar Omi mengatakan bahwa mereka dapat melampaui master gerbang dengan santai menginstruksikan 1,5 gerakan, dan panik memohon untuk menjadi murid junior. Tuan gerbang ketiga itu berkata dengan tatapan penuh ambiguitas, istriku cantik oh. Bang, Omi menendangnya dan mendengus, aku benci orang seperti ini, sudah kali ini, dan kamu masih pamer di depanku bahwa kamu punya istri yang cantik. Guru gerbang ketiga itu depresi, maksudnya istrinya cantik dan bisa ditawari Omi, tapi dia tidak menyangka Omi salah paham kalau dia pamer. 356. Master gerbang itu kemudian berkata, senior, apa bukti yang Anda miliki bahwa mengajari saya dalam 1,5 gerakan dapat meningkatkan kekuatan saya sebanyak itu? Jika Anda dapat membuktikan bahwa menginstruksikan saya dalam 1,5 gerakan telah benar-benar meningkatkan saya sebanyak itu, maka saya ingin menjadi adik laki-laki Anda. Senior, tolong buktikan. Ah, Omi menamparkan. Buktikan pada kakakmu, Grand Gate Master. Aku sudah memberimu kesempatan. Baiklah, Second Gate Master, sekarang aku memberimu slot adik junior. Kata Omi, menerkam. Master gerbang kedua segera berlutut di depan Omi dan menyembah, kakak di atas, terimalah ibadah adikku, suatu hari sebagai kakak, satu kehidupan sebagai kakak. Bang. Master gerbang kedua bersujud 3 kali. Omi tersenyum, tidak buruk melihat bahwa kamu begitu tulus. Aku akan menginstruksikanmu dalam 1,5 gerakan, masuklah ke dalam aula utama bersamaku. Terima kasih saudara. Omi berjalan ke aula utama, dan penjaga gerbang kedua bergegas mengikuti. Kepala gerbang itu mendengus, aku tidak percaya dia, Hanling, bisa mengalahkanku. Memasuki aula utama, tangan Omi berkibar dan mengeluarkan embusan angin. Menutup pintu aula utama, Omi tidak membiarkan apa yang dia instruksikan didengar oleh penjaga gerbang lainnya. Namamu Hanling, kata Omi pada pemilik pintu kedua itu. Kembali ke kakak, aku Hanling. Hanling, salah satu alasan terpenting aku menerimamu sebagai adik laki-lakiku hari ini adalah untuk melindungi kerabatku di kota Linjiang. Apakah kamu mengerti? Semuanya akan atas perintah kakak. Bagus, kalau begitu aku akan mulai mengajarimu seni bela diri sekarang dan mengajarimu beberapa gerakan. Omi menghabiskan setengah jam dengan santai menginstruksikan Hanling dalam 1,5 gerakan, dan seperti yang diharapkan, Hanling sangat diuntungkan, segera menyadari banyak dan melonjak dalam kekuatan, dan Omi juga mengajarinya 1 set teknik pedang, meskipun dia tidak melakukannya. Belum banyak berlatih, kekuatannya jelas tidak pada tingkat yang sama seperti sekarang. Selain itu, Omi juga memberikan beberapa wawasan tentang dunia bela diri, dan setelah mendengar wawasan Omi, Hanling merasa seolah-olah dunia telah terganggu olehnya. Selama bertahun-tahun tiba-tiba sadar dan akan menerobos ke gerbang dalam. Dan pada saat ini, di luar aula utama, kepala gerbang itu bersenandung, tuan-tuan, jangan khawatir, saya tidak percaya bahwa seorang anak Omi benar-benar membimbing beberapa gerakan untuk membuat Hanling melampaui saya dalam kekuatan. Saya berani bertaruh bahwa ketika Hanling keluar nanti, dia masih bukan lawanku. Saya harap begitu, ketika mereka keluar, Anda, Diamond Master, akan menjatuhkan Hanling tepat di depan Omi dan melihat apakah Omi masih berani berbicara. Benar, hancurkan Hanling di depannya. Segera, gerbang aula utama terbuka dan Omi dan Hanling berjalan keluar. Omi berkata kepada Grand Gate Master, Grand Gate Master, Anda melewatkan kesempatan untuk menjadi saudara junior saya hari ini karena Anda tidak bisa melepaskan martabat Anda, jadi jangan lewatkan ketika Anda mendapatkan kesempatan lain seperti ini di masa depan. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, Hanling adalah kepala gerbang utama gerbang matahari hijau, dan kalian semua adalah wakil kepala gerbang. Grand Gate Master mendengus, Omi, apakah kamu mencoba memperjuangkan posisi Hanling sebagai Gate Master? Omi mendengus, sekarang, Hanling sudah cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantunya? Hanling, beri mereka sedikit warna. Ya, saudara. Hanling mengangguk dan berkata kepada kepala gerbang dan 6 kepala gerbang lainnya, kalian bertujuh pergi bersama. Apa? Itu baru setengah jam mengajarimu dan kau sangat arogan. Kepala gerbang melompat dengan marah.
Hanling tahu betul bahwa master gerbang tidak lagi cocok untuknya sekarang. Hanling menggoyangkan jarinya ke master gerbang dan berkata, "Gerbang guru, kamu terlalu banyak sayur. Persetan denganmu, Hanling, maka aku akan melihat apakah kamu benar-benar melampauiku begitu cepat." Swoosh, Grand Gate Master datang terbang dengan pisau. Hanling sudah sangat menyadari rutinitas pedang master gerbang, dan sekarang dia melihat master gerbang terbang dengan serangan pedang. Pada langkah ketiga, Hanling menusuk ketiak Master Diamond dengan pedangnya. Bang, Hanling menendang master gerbang besar pergi. Sisa dari 6 master gerbang dalam awal memandang Omi dengan tidak percaya ketika mereka melihat bahwa master gerbang kedua memang telah mengalahkan master gerbang dalam 3 langkah. Saat itu, Hanling tertawa, "Aku telah menembus gerbang dalam yang terlambat. Ya Tuhan, aku benar-benar telah menembus gerbang dalam yang terlambat." Ah! Hanling baru saja menendang Grand Gate Master pergi, dan seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, jadi tahap tengah gerbang dalam yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun telah menembus ke tahap akhir gerbang dalam satu gerakan. Apa? Dia menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Bagaimana mungkin? Master gerbang itu merangkak dengan kaget. Ketika Hanling selesai bahagia, dia menjatuhkan diri di depan si menu, berlutut bersujud 3 kali lagi, dan berkata, "Terima kasih kakak atas bimbinganmu, Hanling tidak akan pernah melupakannya. Jika bukan karena bimbingan kakak, saya tidak akan bisa berkembang begitu banyak hari ini. Saya tidak akan bisa mempelajari keterampilan pedang yang begitu dalam, dan saya tidak akan bisa menembus gerbang dalam yang terlambat. Terima kasih banyak. Saudara, kebaikan kakak laki-laki, Hanling tidak akan pernah melupakannya." Grand Gate Master sibuk bertanya, "Hanling, kamu tiba-tiba berubah begitu banyak, apakah benar dia yang membimbingmu?" "Omong kosong, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang lemah sepertimu sekarang. Aku masih harus berterima kasih pada kakak atas kebaikannya." Hanling membentak kepala gerbang. Kamu. Wajah penjaga gerbang berubah warna seperti hati babi, dan dia benar-benar memanggilnya orang lemah. Omi berkata, "Baiklah, Hanling, jangan berterima kasih padaku tanpa henti, aku membimbingmu, tetapi hanya sedikit yang dangkal. Di masa depan, ketika kamu menjadi penguasa gerbang matahari hijau, jangan lupakan instruksiku." "Ya, saudara kerabatmu adalah kerabatku." Hanling sibuk menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu aku pergi. Kakak, aku akan mengantarmu pergi." "Tidak perlu." Omi berjalan menuju gerbang, dan saat dia melewati penjaga gerbang itu sibuk berlutut dan berteriak, "Kakak, tolong berlutut." Omi tersenyum, "Gate Master, tidak pernah menjadi Gate Master. Dalam hidup ini, peluang tidak selalu ada. Jika Anda melewatkannya, mereka hilang. Maaf, saya tidak kekurangan adik laki-laki lagi. Anda akan dapat membantu Hanling, Master gerbang utama." "Tentu saja, tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lebih banyak, lagi pula Anda sudah lemah di mata Hanling." Omi menuju keluar pintu. Ketika Master gerbang utama melihat kekuatan Hanling, dia memukul dadanya dan menyesali nyalinya. Sebelum Omi mencapai gerbang, seorang pria kuat melompat dari atap luar. "Omi, tolong tetap di sini." Pria kuat yang terbang itu berteriak. Alis Omi berkerut, tapi seseorang benar-benar menghentikannya. "Omi, berhenti." Pria itu menghalangi di depan Omi. Omi menatap pria aneh di depannya yang telah menghentikannya. Kekuatannya adalah kesempurnaan agung gerbang luar. "Siapa Anda, Yang Mulia?" "Sebuah penyelesaian yang luar biasa, benar-benar berani menghentikan saya," kata Omi acuh tak acuh. "Omi, apa yang kamu lakukan di Kabupaten Dong yang sudah diketahui oleh Tuan Daerah? Tidakkah kamu ingin meninggalkan sesuatu?" 357. Omi berkata lagi, "Siapa Yang Mulia? Jangan membuatku bertanya 2 kali. Saya asisten Tuan Daerah, Omi. Tuan Daerah telah memperhatikan Anda." "Siapa Yang Mulia Nyonya Kabupaten? Apakah saya tahu?" Omi mendengus. "Sheriff Lord adalah pejabat orang tua terbesar di Kabupaten Dongyang, bahkan wali kota Linjiang. Anda hanyalah bawahan Sheriff Lord. Omi, jangan berpura-pura bodoh. Sheriff Lord ingin melihat Anda. Anda ikut dengan saya ke Sheriff kediaman Tuan sekarang." "Aku tidak bebas." "Omi, kamu tidak ingin mencampurnya. Beraninya kamu bersikap kasar bahkan kepada Nyonya Kabupaten." Pada saat itu, Hanling berlari dan sibuk menghentikan perilaku kasar Omi. "Kakak Nyonya Kabupaten tidak boleh tersinggung." "Kenapa? Apakah Sheriff sama sangat pandai bela diri?" tanya Omi. Di mata Omi, penguasa kaunti sama seperti wali kota, seorang pejabat, kekuatan bela diri macam apa yang bisa dimiliki pejabat semacam ini? Bagaimana mungkin Omi mengunjungi pejabat ini? Yang menakutkan dari Lord County bukanlah kecakapan bela diri, tetapi latar belakang keluarga yang kuat. Mampu menjadi pejabat tinggi suatu daerah tidak mungkin tanpa latar belakang yang kuat. Meskipun Lord County sendiri lemah, dia mewakili kepentingan keluarga tertentu. Menyinggung Lord County, berarti menyinggung keluarga di belakangnya. Omi sepertinya mengerti bahwa sebelumnya, Su Meiqian juga tampaknya berasal dari keluarga besar tertentu, dan juga bahwa Liu Chenming dulunya adalah menantu dari rumah ke rumah di keluarga besar tertentu. Selain itu, Omi asli juga merupakan anak buangan dari keluarga besar tertentu. Di dunia ini, tampaknya ada beberapa keluarga kuat ini. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Namun, Omi masih tidak akan memperhatikan tuan daerah itu. "Maaf, saya tidak bebas, tetapi jika tuan daerah ingin melihat saya, datanglah ke kota Linjiang untuk menemukan saya." Setelah mengatakan itu, Omi pergi. Ajudan Sheriff berkata dengan marah, "Omi, kamu berani tidak menghormati Sheriff, tunggu." Omi pergi ke bandara dan naik pesawat ke kota Linjiang dan pergi. Di kediaman Sheriff, seorang pria berusia sekitar 50 tahun bertanya, "Apakah Omi ada di sini?" Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Sheriff, Omi tidak datang."
Alis Sheriff berkerut dan bertanya, apakah kamu tidak memberitahunya bahwa aku mengundangnya untuk datang? Tuan County, saya sudah mengatakannya, tetapi Omi tampaknya tidak melihat Anda sama sekali. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin menemukannya, Anda dapat pergi ke kota Linjiang. Alis penguasa kabupaten berkerut, dia adalah penguasa kabupaten, setara dengan gubernur provinsi, dan Omi, seorang seniman bela diri, sangat meremehkannya sebagai penguasa kabupaten. Tuan County, Omi sangat tidak menghormati Anda, tetapi dia sangat kuat sehingga dia bahkan mengalahkan 8 penguasa gerbang Qingyang. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuknya, kecuali Anda melaporkan situasinya kepada keluarga dan minta keluarga mengirim ahli untuk menangani Omi, sehingga Omi akan belajar pelajaran dan melihat apakah dia masih berani memperlakukan Anda dengan tidak hormat di masa depan. Sheriff menutup matanya, meskipun ketidaksopanan Omi membuatnya kesal. Namun, dia juga mengerti bahwa Omi memiliki kekuatan kelas dalam dan bukan seniman bela diri yang setara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia adalah pejabat orang tua. Sheriff, apakah Anda ingin melamar keluarga untuk mengirim seorang ahli? Omi masih sangat muda dan bisa mencapai kekuatan seperti ini. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Saya mengundangnya ke sini awalnya untuk berbicara dengannya dan mencari tahu dari mana dia berasal. Jika dia berasal dari bawah, maka saya akan melaporkan situasinya ke keluarga dan melihat apakah kami dapat memilih anak yang dapat dinikahi untuk bertunangan dengan Omi, sehingga Omi dapat menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga kami dan juga menambah bakat keluarga. Sayangnya, Omi tidak datang. Jadi ayo pergi ke kota Linjiang sendiri. Omi kembali ke kota Linjiang. Keesokan harinya, wali kota kota Linjiang, wakil wali kota, beberapa pejabat, besar dan kecil, semuanya menunggu di bandara, dan tuan wilayah akan datang ke kota Linjiang hari ini. Pada pukul 8 pagi, Kabupaten Lord berjalan keluar dari bandara, dan wali kota kota Linjiang, dengan beberapa wakil wali kota, buru-buru menyambutnya. Sheriff Chen, selamat datang di kota Linjiang untuk mendapatkan bimbingan. Sheriff Chen itu berkata, Wali kota Wang, saya datang ke kota Linjiang kali ini hanya untuk satu orang. Siapa? Omi, kirim mobil untuk mengantarku ke Omi sekarang, aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Ya, Nyonya Kabupaten Chen. Omi pergi ke sekolah menengah Baiyun hari ini, karena ujian akhir akan datang. Dan meskipun Leona maupun Simran tidak belajar dengan benar, mereka masih ingin datang untuk ujian. Omi juga mengikuti ujian akhir. Representasi dasar dari fungsi kuadrat adalah A, Y sama dengan X plus BX plus C A0. B, Y sama dengan X plus BX A0. T, Y sama dengan X plus C A0. Omi menyentuh kepalanya. Setelah beberapa detik, Omi berkata dalam pikirannya, sepertinya seharusnya B. Oke, lalu pilih B. Omi mengisi B, lalu melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Omi dengan cepat menyelesaikan semua pertanyaan pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong dan apapun yang ingin dia lakukan. Jadi Omi adalah orang pertama yang menyerahkan kertas itu. Setelah menyerahkan kertas-kertas itu, Omi keluar dari kelas dan melihat Liao Jiayuan dan yang lainnya duduk di rumput di depan gedung sekolah yang sedang mabuk biji melon. Omi berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka ada siapapun yang bisa menyerahkan surat-surat lebih cepat dari saya. Pada saat ini, kepala sekolah datang untuk mencari Omi. Tezi Chen, kepala sekolah, untuk apa kamu mencariku? Omi, ada orang besar di sini untuk melihatmu. Saya adalah orang besar di kota Linjiang, apakah ada orang besar lain selain saya? Tanya Omi. Tuan Sheriff yang datang menemui Anda. Omi tercengang. Dia pergi ke Kabupaten Dongyang kemarin. Penguasa daerah itu mengirim asistennya untuk mencarinya. Omi tidak peduli. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke kota Linjiang untuk mencarinya. Hari ini dengan sengaja. Omi berkata, baiklah, mengingat tuan daerah ini sangat tulus, maka saya setuju untuk bertemu dengannya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menemukan saya. Ada di kantorku, cepat pergi. Omi dengan cepat tiba di kantor kepala sekolah. Pada saat ini, di luar kantor kepala sekolah, wali kota kota Linjiang, wakil wali kota, dan pejabat besar lainnya berdiri di luar. Ketika wali kota dan yang lainnya melihat Omi datang, mereka mengangguk ke Omi. Meskipun Omi bukan seorang pejabat, dia adalah seorang seniman bela diri yang tinggi, sehingga bahkan wali kota harus memberikan beberapa wajah. Wali kota berkata, Omi, Sheriff menunggumu di dalam, cepat masuk. Omi masuk ke kantor dan tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun. Kamu pasti Omi. Lelaki tua itu tersenyum ketika melihat Omi. Ya, saya, Sheriff, apa yang Anda lakukan di sekolah saya jika Anda tidak menjadi pejabat orang tua Anda di Kabupaten Dongyang? Di antara kami tampaknya tidak memiliki bahasa yang sama. Tentu saja, jika Anda ingin saya melakukannya, jadilah semacam pejabat karena aku pandai bela diri. Itu tidak perlu, minatku bukan pada pejabat. Omi langsung ke intinya dan berkata, Omi ayo, duduk dan minum teh, mari kita bicara. Saat Omi duduk, Sheriff menutup pintu kantor dan menginstruksikan wali kota dan yang lainnya di koridor di luar, kamu turun. Ya, Sheriff, wali kota dan personel lain yang tidak terkait pergi. 358. Katakan padaku, Kabupaten Lord, apa yang membuatmu datang dari Kabupaten Dongyang untuk menemukanku dengan sengaja? Tanya Omi. Sheriff Lord tersenyum, Omi, saya tidak percaya Anda baru berusia 18 tahun, tetapi sekarang saya telah melihat Anda secara langsung, saya harus mempercayainya. Mengapa kamu menyeret usiaku ke dalam ini? Omi, lebih baik aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Chen Rod, aku dari keluarga Chen di Binzu. Kekuatan keluarga Chenku di kekaisaran juga tidak buruk. Baiklah, jangan banyak bicara, langsung saja ke intinya.
Oh, oke. Saya akan langsung ke intinya saja. Omi, Anda baru berusia 18 tahun dan Anda dapat mencapai tingkat gerbang dalam. Anda benar-benar jenius. Bolehkah saya bertanya, apa kemampuan Anda? Dunia. Gerbang dalam tengah. Omi tidak menyembunyikannya. Jadi Anda dari salah satu keluarga besar. Tanya Nyonya Kabupaten Chen lagi. Omi berkata, saya tidak punya keluarga. Meskipun Omi tahu bahwa Omi yang asli berasal dari keluarga besar, hanya saja Omi tidak mengakui bahwa dia berasal dari keluarga itu, dan Omi yang asli juga merupakan orang buangan dari keluarga yang diusir. Hati Nyonya Kabupaten Chen senang. Omi, aku ingin tahu apakah kamu ingin kembali ke keluarga bersamaku. Ke keluargamu. Benar. Apa yang kamu inginkan? Omi, jika Anda pergi ke keluarga saya jamin Anda pasti akan mendapat manfaat. Dengan bakat yang Anda tunjukkan, Anda pasti dapat menemukan wanita cantik di keluarga saya untuk menikahi Anda, dan Anda tidak pernah menjadi milik keluarga manapun, berasal dari bagian bawah. Jika Anda bisa menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Chen saya di masa depan, saya pikir masa depan Anda akan sangat cerah. Sudut mulut Omi terangkat, lelucon, aku harus menjadi menantu dari rumah ke rumah. Omi sedikit kesal ketika mendengar kata-kata menantu dari rumah ke rumah, dan mengaitkannya dengan Liu Chenming, yang pernah menjadi menantu dari rumah ke rumah orang lain sebelumnya. Keluarga Chen kami jelas merupakan pelindung terbesarmu, mengapa kamu menolak menantu dari rumah ke rumah? Nyonya Kabupaten Chen memandang Omi dengan bingung. Baiklah, saya pikir Anda secara khusus datang untuk menemukan saya, apa masalahnya? Saya tidak berpikir Anda melihat bahwa saya pandai seni bela diri dan ingin merekrut saya untuk menjadi menantu Anda dari rumah ke rumah. Hukum, persetan denganmu. Seandainya aku tahu itu, aku tidak akan melihatmu. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Omi berjalan keluar dari kantor. Omi sudah punya 2 pacar. Bagaimana dia bisa menjadi menantu orang dari pintu ke pintu untuk memanjat kekuatan yang disebut keluarga besar? Sungguh memalukan. Nyonya Kabupaten Chen tersenyum. Omi, aku datang ke sini hari ini terutama untuk bertemu denganmu secara langsung, bukan untuk melamarmu. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu benar-benar baik. Aku akan melaporkan ke keluargaku selanjutnya. Apakah itu keluarga akan merekrut Anda atau tidak, bukan saya yang memutuskan. Banyak bicara tentang apa-apa, saya akan kembali dulu. County Chen meninggalkan White Cloud High School dengan senyum di wajahnya, dan saat dibas dia menelepon. Hei, penatua, saya menemukan bakat dari bawah, namanya Omi, dia baru berusia 18 tahun dan telah mencapai tahap tengah gerbang dalam. Apa? Mencapai bagian tengah gerbang dalam pada usia 18 tahun. Suara di telepon tersendat, ini termasuk dalam kategori jenius yang sangat hebat. Ya, aku baru saja bertemu dengannya. Rod Chen, kamu telah melakukannya dengan baik. Jenius semacam ini melapor kepada keluarga segera setelah ditemukan. Ada baiknya untuk menyatukannya. Tapi Omi sepertinya tidak peduli. Oh, itu karena dia tidak mengerti keluarga Chen kita. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menguji apakah yang kamu katakan itu benar. Lagi pula, kamu bukan praktisi seni bela diri. Itu normal untuk memalingkan muka untuk sementara waktu. Bai Yunzong. Ujian akhir sekolah akhirnya berakhir, dan nilai disetujui keesokan harinya. Hasil Omi sangat buruk, dengan skor tertinggi 32, yang semuanya dibutakan oleh pertanyaan pilihan ganda. Tentu saja, meskipun Simran dan Liona tidak berkonsentrasi untuk belajar di akhir semester, mereka masih berhasil dalam ujian. Keduanya masuk dalam 20 besar sepanjang tahun, dan keduanya memiliki nilai sempurna dalam 2 pelajaran. Mata pelajaran. Setelah mendapatkan rapot, Omi berjalan secara terbuka di sekitar kampus dengan satu di tangan kirinya dan satu di tangan kanannya. Omi tidak takut orang menunjuk di belakang punggungnya. Tuan, Wei Ming berlari dengan rapornya. Wei Ming, bagaimana ujiannya? Wei Ming menundukkan kepalanya karena malu. Dia hanya seorang ahli jenius kampus dan sangat buruk dalam belajar. Omi sudah lama tidak menguji kekuatan Wei Ming. Omi bertanya, bagaimana Anda berlatih teknik pedang Tongming yang saya ajarkan sebelumnya? Anda berlatih untuk menunjukkannya kepada saya. Ya, Tuan. Wei Ming penuh percaya diri dan berlatih teknik pedang Tongming di depan Omi. Namun, setelah Omi melihatnya, dia kecewa di dalam. Tuan, bagaimana? Wei Ming, terus bekerja dengan baik. Guru membawamu ke pintu kultivasi tergantung pada individu. Oke, aku akan bekerja keras. Omi mengangguk dan berkata, kalau begitu, selamat liburan musim dingin. Tuan juga. Kemudian Omi membawa kedua pacarnya ke mobilnya dan Omi pergi. Simran bertanya, Omi, kamu sepertinya tidak terlalu senang dengan Wei Ming. Dia memanggilmu Tuan. Kamu bahkan belum membimbingnya lagi. Omi berkata, masa depan Wei Ming terbatas. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Siang Yun Liu. Set teknik pedang Tongming yang saya ajarkan tidak terlalu mendalam, tapi butuh waktu lama baginya untuk sampai sejauh ini. Sayangnya, saya cukup kecewa padanya. Saya awalnya ingin mengajarinya beberapa tips seni bela diri lagi, tapi melihat betapa buruknya pemahamannya, aku tidak punya niat untuk melakukannya. Meskipun dia memanggilku guru, aku hanya menganggapnya sebagai murid terdaftar, jadi ayo pergi bersamanya mulai sekarang. Kata Omi. Biasanya, jika bakat murid bernotasi tidak memenuhi harapan tuannya, secara bertahap tuannya akan berhenti memperhatikannya, dan begitulah cara murid bernotasi diperlakukan. Wei Ming menyesal karena Omi tidak memiliki keinginan untuk mengajarinya. Ada yang lain. Pada saat ini, di bandara kota Linjiang, 2 pria berjalan keluar dari bandara, salah satunya berusia 30-an, dengan kekuatan tingkat tengah gerbang dalam, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua, dengan kekuatan yang tidak menyenangkan.
Orang tua itu berkata, Chen Yang, tujuan kunjungan kita adalah untuk melihat apakah Omi itu benar-benar jenius. Ketika kita melihat Omi nanti, aku akan mengamatinya secara rahasia, jadi jangan ragu untuk memalsukan alasan untuk menggertak. Dia, dikatakan bahwa Omi juga berada di tahap tengah sekte dalam, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Omi di tanganmu. Baiklah, tapi bagaimana jika Omi kalah dalam beberapa gerakan di tanganku? Orang tua itu berkata, bahkan jika dia kalah, maka dia masih jenius bagaimanapun juga. Untuk dapat mencapai tingkat gerbang dalam sebelum usia 20, dia layak atas upaya ekstrim keluarga Chen kami untuk merekrutnya. Seorang anak dari keluarga besar, bakat seperti ini pasti akan menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh keluarga. Pria berusia 30 tahun itu berkata, saya tidak tahu siapa yang lebih kuat, Omi ini atau kultivator utama keluarga Chen kami, Chen Huo Huo. Oh, Flame Chen adalah seorang jenius yang keluarga Chen kami fokuskan untuk berkultivasi. Dia baru berusia 19 tahun dan telah mencapai gerbang dalam yang terlambat. Omi juga dianggap dapat berada pada level yang sama dengan orang-orang yang menjadi fokus keluarga kami. Berkultivasi. Jadi keluarga kami menangani masalah Omi ini dengan sangat serius. Tentu saja, karakter Omi juga harus menjadi fokus. 359. Kedua pria yang dikirim oleh keluarga Chen datang ke rumah Liu Chenming, dan tidak sulit untuk mendapatkan alamat tempat tinggal Omi. Orang tua itu berkata, Chen Yang, kamu masuk dan menggertak Omi, aku akan mengamati dari kegelapan. Ya, setelah mengatakan itu, yang bernama Chen Yang terbang ke rumah Liu Chenming. Omi, kamu keluar, brengsek keluarlah, teriak Chen Yang. Omi menyuruh Liona berlatih silat di rerumputan belakang villa, dan Simran berlatih bersama. Walaupun akar dan tulangnya lemah, ia tetap bisa berlatih silat meski akar dan tulangnya lemah, hanya saja ia tidak mencapai sebanyak. Pada saat ini, seseorang di luar berteriak, Omi, siapa yang meneriakimu bajingan? Liona sibuk berhenti. Omi melompat dan terbang ke atap villa, berdiri di atap dan melihat seorang pria berusia 30-an di depan villa. Omi, brengsek. Pria itu melihat Omi dan mengutuk lagi. Omi berkata, kakak ini, kamu bukan tandinganku, ayo pergi. Yang bernama Chen yang tercengang, tapi bukannya marah, Omi mengatakan bahwa dia bukan lawannya dan membiarkannya pergi. Omi, aku akan menghajarmu hari ini, turunlah. Chen yang mengacungkan jarinya pada Omi. Omi mendengus, aku bilang, kamu bukan lawanku, dan siapapun yang bersembunyi di luar, jangan bersembunyi, aku sudah menemukanmu. Pada saat ini, lelaki tua yang bersembunyi di luar villa tampak tercengang, agak tidak bisa dipercaya, dia setidaknya adalah seorang tetua keluarga tingkat Hautian, Omi benar-benar menemukannya, ya Tuhan, Omi ini terlalu durhaka. Orang tua itu tertawa dan terbang masuk tertawa, Omi, kamu benar-benar tahu tentang suamiku. Omi meninggalkan mulutnya dan berkata, menyembunyikan itu sangat buruk, dan kamu masih belajar untuk bersembunyi dari orang lain. Meskipun ranah Omi hanya di tingkat gerbang dalam, keterampilan penyembunyian orang tua itu jelas sangat rendah di mata Omi. Orang tua itu tertawa, nada bicaramu cukup gila, tapi aku menyukainya. Omi berkata, kalian berdua pasti datang untuk mencari saya dengan sengaja. Jika saya tidak salah, Anda pasti dari beberapa keluarga Chen, untuk memverifikasi apakah saya layak atas ajakan keluarga Anda, kan? Orang tua dan yang bernama Chen yang sama-sama terkejut. Omi sangat baik, dia telah menebak semuanya sekaligus. Omi, bagaimana kamu tahu? Aku tidak bodoh, kemarin pagi Kaunti Chen tertentu datang kepadaku, jadi tidak mengherankan jika aku menebak identitasmu. Orang tua itu mengangguk, itu benar, kami memang dari keluarga Chen dari Binzu, nama saya Chen Xiangyun, saya adalah penatua dari keluarga. Namanya Chen Yang, dan dia adalah anggota klan saya. Kali ini, atas perintah keluarga, saya datang untuk mencari Anda. Pertama, untuk memverifikasi apakah Anda jenius atau tidak, dan kedua, jika Anda lulus verifikasi, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk merekrut Anda sebagai anggota keluarga kami. Saya mendengar bahwa Anda berada di tahap tengah gerbang dalam, jadi saya membawa Chen Yang juga berada di tahap tengah gerbang dalam bersama saya. Omi memandang pria bernama Chen Yang dan berkata, kamu bisa pergi sekarang, dia bukan tandinganku. Chen Yang itu mendengus, Omi, hanya karena kamu bilang itu bukan saingan, bukan berarti bukan. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Omi, aku sengaja membawa Chen yang berada di tahap tengah sekte dalam, untuk memverifikasimu. Jadi tentu saja, kamu tidak akan menjadi manusia jerami. Untuk mendefinisikannya, sejujurnya, Chen yang ada di keluarga kami, di antara semua sekte dalam. Salah satu ahli terkuat pada masa itu. Kami telah membawa sekte dalam jangka menengah yang paling kuat kepada Anda, jadi Anda mengerti. Omi berkata, karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain membiarkan kalian melakukan apa yang kalian inginkan, tapi jangan salahkan aku karena skandal, aku tidak punya niat untuk menjadi bagian dari keluarga tertentu, apalagi pintu menantu ke pintu. Oh, Omi terlalu terburu-buru untuk membicarakan ini sekarang, biarkan Chen yang memverifikasinya sebelum kita membicarakannya. Kata lelaki tua itu, apapun. Orang tua itu mengedipkan mata pada Chen yang mengerti, lalu melompat dan terbang menuju atap, menghunus pedangnya dengan sword di tangannya sambil berteriak, Omi, tolong bergerak. Omi menyaksikan Chen yang melompat ke udara dan menyerang dengan pedang, yang datang dengan peluit pedang yang tak tertandingi. Niat tajam terkunci ke Omi, layak menjadi ahli pintu dalam jangka menengah terkuat keluarga Chen. Namun, di mata Omi, teknik pedangnya yang dalam biasa saja, dan Omi memiliki 100 cara untuk mematahkan pedangnya ini. Sama seperti pedang Chen yang mencapai Omi, tangan Omi bergerak seolah-olah itu adalah bayangan. Namun,
Chen yang tidak lemah dan meramalkan sebelumnya bahwa Omi benar-benar dapat mematahkan pedangnya dan mengubah teknik pedangnya, langsung menariknya ke atas. Yang terkuat, swoosh. 10 pedang Chen yang berturut-turut, sepertinya tidak ada celah sama sekali di antara masing-masing pedang, membuat lawannya tidak memiliki kesempatan untuk ragu, dan jika itu orang lain, dia akan kalah dari 10 pedangnya. Tapi beberapa tubuh Omi bergetar, dan selusin pedang Chen yang bahkan tidak menyentuh pakaian Omi sekalipun. Chen yang terkejut, tidak menyangka bahwa Omi benar-benar memiliki kekuatan. Tepat ketika Chen yang hendak menggunakan selusin pedang lagi, tiba-tiba, kekuatan besar menyebar dari dadanya, kemudian lengannya juga menjadi lemah, dan tubuhnya bersiul dan terbang ke belakang, suara angin bersiul terdengar di telinganya. Bang, Chen yang menabrak lurus ke bawah dari atap ke tanah di depan villa. Omi, di sisi lain, masih berdiri di atap, dan dia bahkan belum memindahkan posisinya. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua tinggi dan rendah. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, tidak pernah menyangka bahwa gerbang dalam tingkat menengah terkuat dari keluarganya tidak akan menandingi Omi sama sekali. Pada saat ini, Chen yang naik dari tanah, Chen yang merasa sangat malu, dan segera berteriak, Omi, lihat pedangnya. Chen yang masih ingin bertarung lagi, ketika lelaki tua itu berteriak, Chen yang, berhenti. Chen yang tidak yakin, Penatua Xiang Yun, saya masih bisa bertarung lagi, saya tidak terluka sama sekali, ini tidak dihitung sebagai saya kalah. Omi hanya mendengus kecil, Chen yang ini, betapa tidak menariknya, jika dia tidak berbelas kasih, bagaimana mungkin dia tidak terluka. Chen Xiang Yun memelototi Chen yang dan berkata, Chen yang, jika kamu kalah, memiliki sopan santun, alasan kamu tidak terluka adalah karena orang bahkan tidak mencoba melukaimu. Chen yang merasa malu pada dirinya sendiri ketika tetua mengatakan itu, dan dia hanya berpikir untuk bertarung lagi karena dia sangat frustrasi di dalam. Baru kemudian Chen Xiang Yun tersenyum dan berkata kepada Omi, Omi, kekuatanmu, yang aku kagumi, memang jauh lebih tinggi dari Chen Yang. Aku sudah mengatakan bahwa dia bukan lawanku. Baiklah, sekarang setelah kamu selesai memverifikasi, kamu dapat pergi. Aku masih harus menginstruksikan dua pacarku dalam latihan seni bela diri. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu, kata Omi. Chen Xiang Yun dan Chen yang sama-sama melihat ke arah Liona dan Simran yang sedang berdiri di samping villa. Melihat mereka berdua berwajah pedesaan, jantung mereka berdebar kencang. Tak heran Omi begitu meremehkan keluarga mereka dari pintu ke pintu. Menantu, 360. Chen Xiang Yun tersenyum dan berkata, Omi, saya akan melaporkan situasi Anda kepada keluarga. Jangan khawatir, keluarga Chen kami pasti akan menunjukkan ketulusan yang layak untuk Anda, dan saya harap Anda akan berpikir dua kali. Tidak perlu, aku hanya ingin menjadi pria cantik yang damai dan tenang. Oh, kalau begitu kita pergi dulu. Baru pada saat itulah Chen Xiang Yun dan Chen yang pergi, merasa seperti mereka tidak datang untuk memverifikasi Omi, tetapi untuk dipukul di wajahnya olehnya. Pada awalnya, Chen Xiang Yun disembunyikan di luar villa dan ditemukan oleh Omi, membuat Chen Xiang Yun kehilangan muka, dan kemudian Chen yang langsung dikalahkan dalam hitungan detik. Namun, mereka bersemangat, dan semakin mereka melakukannya, semakin menunjukkan bahwa Omi adalah orang yang jenius dan kuat. Penatua Xiang Yun, Omi benar-benar kuat, kekuatan semacam ini, dalam keluarga manapun, yang akan menjadi prioritas untuk dikultivasi, sulit untuk percaya bahwa ada praktisi seni bela diri berbakat di warga kelas bawah. Chen yang dikatakan. Chen Xiang Yun mengangguk, Omi telah melampaui harapan saya, ketika saya kembali dan melapor kepada keluarga, saya pasti akan memenangkannya. Namun, Omi sudah memiliki dua pacar yang begitu cantik, saya khawatir itu tidak akan berhasil jika pernikahan dibuat. Omi bukanlah seseorang yang mau naik pangkat yang kuat dalam sekejap. Chen Xiang Yun menghela nafas, sebagian besar wanita di keluarga kami yang seusia dengan Omi sudah bertunangan untuk menikah. Kami hanya bisa pergi ke yang lebih muda, tapi saya tidak tahu apakah ada yang cantik di usia yang lebih muda. Usia. Omi tidak menganggap serius keluarga Chen dan terus mengajari Liona dan Simran untuk berlatih bela diri. Mereka sudah menjadi pacar Omi, dan Omi akan melakukan yang terbaik. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi berlalu, dan karena ini sudah liburan musim dingin, Omi tidak punya apa-apa selain mengajari pacarnya cara berlatih seni bela diri. Swoosh, di rerumputan di belakang villa, Liona mengayunkan pedangnya, bunga pedang beterbangan, sangat menarik perhatian. Simran sedang melatih pengucapannya di sisi lain, menemukan titik terobosannya dari suaranya, tapi dia tidak memiliki banyak keberhasilan saat ini. Omi memandang Liona dan tersenyum, tidak buruk, Xianger, level seni bela diri Anda saat ini, saya pikir, setidaknya 60 plus level. Ah, tidak mungkin. Liona terkejut, tanpa sadar, dia telah berubah dari seorang seniman bela diri yang tidak bisa berlatih seni bela diri menjadi lebih dari 60 level. Tidak ada yang aneh tentang itu, level 60 plus hanyalah sesuatu yang dianggap kuat oleh orang-orang di tempat kecilmu. Xiang Yun, kurasa sudah waktunya bagimu untuk menantang 10 pemuda yang luar biasa. Kata Omi, apa, bagi saya untuk menantang 10 pemuda luar biasa? Liona terkejut, dan Simran juga sangat terkejut. Benar, kamu sudah dianggap ahli sekarang, jadi mengapa kamu tidak pergi dan menantang tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa, berlatih sendiri setiap hari tidak cocok untuk pertumbuhan. Liona tidak mengatakan apa-apa, dia hanya merasa luar biasa, dia benar-benar bisa pergi dan menantang 10 pemuda luar biasa, dalam kesannya sendiri, dia masih wanita generasi kedua yang kaya yang tidak tahu seni bela diri.
Simran menyemangati, Siang Yun, dengarkan Omi, dia pikir kamu memiliki kekuatan untuk menantang para pemuda yang luar biasa, jadi dia pasti punya alasannya, kamu sudah berlatih begitu banyak pemikiranmu harus berubah dari kamu yang lemah. Masa lalu, Leona mengangguk bagus, yah, kalau begitu aku akan pergi dan membantumu dalam pertempuran. Tapi bagaimana jika aku bukan lawan Lin Chaofeng? Kata Leona, jika kamu benar-benar bukan lawannya, tidak apa-apa karena kamu adalah orang yang tidak bisa melakukan seni bela diri setengah bulan yang lalu dan tidak ada yang berani menertawakanmu. Tentu saja, jika kamu bisa mengalahkan Lin Chaofeng, itu akan menjadi sangat terhormat. Omi menyemangati. Leona mengangguk dengan semangat. Dan Simran sangat iri pada Leona. Simran belum mencapai banyak hal, meskipun dia telah mempelajari beberapa. Namun Simran lebih baik dalam melatih pikiran internalnya. Karena akarnya buruk jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih internalnya. Keterampilan. Leona menatap Omi. Dia tidak bisa mengatakan betapa terharunya dia. Omi telah benar-benar mengubah nasibnya. Awalnya dia bukan hanya orang tanpa seni bela diri, tetapi juga orang yang tidak bisa hidup sampai 20 tahun. Tapi sekarang, dia sebenarnya mampu menantang 10 pemuda berprestasi. Leona melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Omi, semua yang saya miliki sekarang adalah karena Anda. Omi melihat bahwa Leona sangat berdaging, jadi dia tidak tahan sedikit pun dan tertawa. Jangan bilang begitu gemuk, kamu pacarku, wanitaku, aku harus melakukan segalanya. Wajah Leona terkubur di dada Omi, tersipu, aku akan menjadi wanitamu selama sisa hidupku, dan juga di kehidupanku selanjutnya. Hahaha, Omi tertawa, menatap Simran yang berdiri di samping, dan sibuk berkata, Suaner, kemarilah. Omi juga memeluk Suaner di lengannya, dia tidak bisa tebal, dia harus mencintai bersama. Omi berkata kepada Simran, Suaner, meskipun kamu belum mencapai apapun, tetapi kamu tidak boleh berkecil hati, kamu harus percaya padaku, cepat atau lambat kamu juga akan menjadi master. Keterampilan, jangan mengendur, memehem. Tepat pada saat ini, suara batuk datang dari belakang, batuk-batuk. Omi sibuk berbalik dan melihat bahwa itu adalah Liu Chenming. Ketika Leona melihat ayahnya datang, dia menjadi malu pada dirinya sendiri, dan Simran juga merasa merona, dan mereka tiba-tiba berlari ke villa sambil berpegangan tangan. Tapi Omi tidak merasa malu. Paman Liu, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lelah melayani sebagai penjabat kepala dan Longhol akhir-akhir ini? Don Su Chen bertanya sambil tersenyum. Omi, bicara tentang lelah, saya merasa sangat bersemangat dan anak buah saya sangat patuh, kata Liu Chenming. Omi tersenyum, Paman Liu, jangan ragu untuk melakukan pekerjaanmu, belum lagi kota Linjiang, bahkan gerbang Qingyang Kabupaten Dongyang, penjaga gerbang itu adalah adik laki-lakiku, bahkan Tuan Kabupaten Dongyang, juga menghormatiku. Jadi seluruh Kabupaten Dongyang, hitam dan putih sudah memakannya. Anda tidak perlu menyenangkan siapapun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Liu Chenming tersenyum hehe. Ya, kamu sudah mengatur seluruh hitam dan putih Kabupaten Dongyang, belum lagi kota Linjiang. Sekarang aku merasa bahagia hidup setiap hari. Xiang'er sebagai pacarmu, aku tidak perlu khawatir. Tentang dia lagi, hari ini, sangat bergizi. Kadang-kadang saya takut bangun dan mengetahui bahwa saya sedang bermimpi. Hahaha. Omi tertawa dan berkata, Paman Liu, saya akan memberitahu Anda satu hal. Saya akan menempatkan surat tantangan untuk Xiang Yun untuk menantang Lin Chaofeng, yang pertama dari 10 pemuda Linjiang yang luar biasa. Apa? Menantang Lin Chaofeng? Liu Chenming memandang Omi tidak percaya. Ya, Paman Liu, saya khawatir Anda belum tahu. Xiang Yun bukan lagi wanita yang dulu tidak tahu seni bela diri. Dia sekarang, setidaknya, seorang praktisi seni bela diri tingkat 60. Saya sudah bertanya padanya. Untuk menantang Lin Chaofeng, itu dianggap sebagai pertempuran nyata pertamanya. Dia harus bertarung lebih banyak pertempuran nyata untuk meningkatkan lebih cepat. Aku akan membawanya ke Akademi Bela Diri tahun depan, dan itu adalah taruhan yang bagus bahwa dia akan memasuki Akademi Bela Diri. Terima kasih, Omi. Liu Chenming dengan bersemangat menjabat tangan Omi. Tidak perlu, dia bukan hanya putrimu, dia juga pacarku. Willow Chenming sangat bersemangat sampai-sampai dia akan menangis. Bersambung.